Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yahya Purba, NIM 20221011 dari Prodi Teknik Permatika Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang searching algorithm atau algoritma pencarian. Apa saja sih yang kita akan bahas? Yang pertama, algoritma pencarian sendiri. Apa sih itu algoritma pencarian? Yang kedua, ternyata teknik pencarian dibagikan menjadi dua, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu blind search atau pencarian buta. Yang kedua ada heuristic search. Yang terakhir, kita juga akan membahas tentang tree dan graph. Karena dua keadaan ini cukup penting untuk menggambarkan suatu keadaan di dalam suatu pemecahan masalah. Untuk detailnya, karena kita akan membahas algoritma pencarian, jadi algoritma pencarian ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian. Contohnya pada Google Map, pewarnaan peta, game, bagi yang suka game, contoh Rubik, main kubus berwarna. Ternyata Rubik bisa diselesaikan dengan suatu searching algoritma ini. Selanjutnya ada indikator kinerja penyelesaian masalah. Dalam algoritma, apapun ada evaluasinya, dievaluasi terlebih dahulu supaya kita tahu kira-kira kalau pakai algoritma ini cepat selesai bukan? Atau bagus nggak sih? Atau kurang bagus gitu. Sama halnya dengan algoritma pencarian ini, ada beberapa indikator. Yang pertama ada completeness. Apakah menemukan solusi? Apakah algoritma ini menemukan solusi atau hasil gitu? Itu jika ada. Dan kemudian, apakah optimal solusi yang didapatkan? Kemudian seperti apa time complexity, space complexity-nya seperti apa. Ternyata algoritma yang penyelesaian masalahnya itu kompleks, contoh diterapkan pada kehidupan sehari-hari, ternyata cukup merugikan, apalagi berpacu pada waktu seperti itu. Kita butuhnya cepat, ternyata harus menunggu beberapa jam untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini tidak akan digunakan atau mungkin digunakan pada saat tertentu saja. Kemudian space complexity-nya seperti apa? Semakin lama waktu penyelesaian, karena kita menggunakan komputer yang otomatis, memori yang dibutuhkan pasti bertambah. Jika waktu yang dibutuhkan menyelesaikan masalah ini bertambah juga. Nah, itu juga harus kita evaluasi tentunya. Kemudian algoritma pencarian itu seperti yang saya gambarkan di awal, ada spesifikasinya. Yang pertama ada blind search. Blind search adalah suatu teknik pencarian yang tidak terbimbing atau pencarian buta namanya, karena tidak adanya informasi di awal yang digunakan. Blind search ini mempunyai algoritma yang beragam juga. Yang pertama ada breadth first search. Ada yang kedua depth first search. Yang ketiga ada uniform cost search. Yang keempat ada depth limited search. Ada yang kelima interactive deepening first search. Yang terakhir ada bidirectional search dan lain sebagainya. Kalau yang heuristic search itu terdapat suatu informasi yang lebih detail. Contohnya cost-nya, biaya atau jarak atau yang lainnya gitu. Ada algoritma di dalamnya juga, ada A-star. Itu yang sangat sering digunakan oleh mahasiswa untuk skripsi atau tugas akhir. Yang selanjutnya ada greatly based first search, ada juga generate and test, ada hill climbing. Hill climbing dibagi menjadi dua, yaitu simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Yang terakhir ada genetic algorithm.
dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada konsep graph dan tree. Ini cukup penting karena menggambarkan sebuah ruang keadaan gitu. Kira-kira apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, kita bahas satu persatu. Kalau graph itu sekumpulan titik atau nodes atau simpul. Teman-teman, ada vertex namanya yang dihubungkan dengan sekumpulan garis. Boleh dimulai dari mana saja gitu, boleh dari titik mana saja. Kemudian boleh ada looping atau sisi yang berulang. Kemudian untuk yang tree, teman-teman, bentuknya hierarki itu, atau dimulai dari atas. Hierarkinya dimulai dari atas gitu. Yang istimewa ada rootnya. Root itu adalah titik awal. Kalau di sini ada di huruf A, titik awal itu paling atas. Lalu ada levelnya. Level-levelnya itu level 1 ada titik B dan C itu, dan seterusnya sampai ke bawah itu level-level yang berbeda. Biasanya ada masalah yang bisa diselesaikan dengan graph dan tree. Bisa juga kalau kesusahan, graph ini bisa dikonversi, bisa diubah ke tree seperti itu. Jadi cara konversinya seperti apa? Contoh. Ini ada sebuah graph. Teman-teman ada titik-titik lokasi, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, caranya adalah jika teman-teman memulai dari angka 1, ini diubah ke tree, ini sebagai rootnya. Dilihat satu ini mempunyai beberapa anak gitu, berapa suksesor. Oh, dia mempunyai 2 suksesor, yaitu 2 dan 3. 2 ini mempunyai suksesor titik 4 dan seterusnya sampai ke bawah. Itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, jika kita tracking dari atas sampai ke bawah sampai selesai gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kita sudah belajar tentang pemecahan masalah menggunakan teknik AI dengan yang lebih terstruktur. Kita sudah mengenal algoritma pencarian. Ternyata algoritma pencarian itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu blind search dan heuristic search. Ternyata ada indikator kinerjanya sampai kepada graph dan tree. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja, terima kasih.